Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Akhinal kiram rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masih banyak diberikan kenikmatan, rahmatan serta hidayahnya. Sebagian daripada nikmat itu adalah nikmat sehat, sehingga kita masih bisa beraktivitas seperti hari-hari biasanya. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabiyina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau min yaumil hada hatal akhirah. Amin. Allahumma amin. Akhinal kiram rahimakumullah. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang amalan sunnah di musim hujan. Karena kebetulan masa-masa ini adalah sudah memasuki atau sudah berada di musim hujan. Lalu amalan apakah yang harus kita lakukan pada saat-saat seperti ini? Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a nasyan fi ufuqis sama tarakal amala wa in kana fi sholatin thumma yaqulu Allahumma inni a'udzubika min syarriha fa in mutira qala Allahumma sayyiban hani'a. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melihat awan gelap di ufuk langit, beliau meninggalkan aktivitasnya meskipun dalam sholat. Lalu beliau meninggalkan aktivitasnya dan membaca Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukannya. Apabila turun hujan, beliau membaca Allahumma sayyiban hani'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Jadi intinya adalah ketika beliau Nabi Muhammad SAW melihat suasana yang gelap atau begitu mendung, maka beliau bergegas meninggalkan aktivitasnya, kemudian berdoa Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Dan kemudian apabila beliau menyaksikan hujan turun, maka beliau akan berdoa Allahumma sayyiban hani'a. Kemudian
ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tadi. Yang pertama, di antara kebiasaan Nabi Muhammad SAW, beliau sangat takut ketika melihat mendung yang sangat gelap. Karena kehadiran mendung yang gelap itu merupakan muqaddimah azab Allah yang diberikan kepada umatnya di masa silam, sebagaimana yang terjadi pada kaum Ad. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a nasyan fi ufuqis sama'i tarakal 'amal wa in kana fi sholatin thumma yaqul Allahumma inni a'udzubika min syarriha fa in mutira qala Allahumma sayyiban hani'a." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila melihat awan gelap di ufuk langit, beliau meninggalkan aktivitasnya meskipun dalam sholat. Lalu beliau membaca Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Dan apabila turun hujan, beliau membaca doa Allahumma sayyiban hani'a. Kemudian pembelajaran yang kedua dari hadis tadi adalah karena beliau takut, beliau keluar masuk rumah sambil berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a mahila bis sama'i aqbalu wa adbara wa dakhala wa kharaja wa taghayyara wajhu fa idza amtarat as-sama'u surriya anhu fa arafathu Aisyah dzalik. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma adri la'allahu kama qala qaumun falamma ra'awhu 'aridan mustaqbil awdiyatihi. Yang artinya apabila Nabi Muhammad SAW melihat mendung gelap di langit, beliau tidak tenang, keluar masuk rumah dan wajahnya berubah. Ketika hujan turun, baru beliau merasa bahagia. Aisyah pun bertanya kepada beliau, apa sebabnya? Jawab Nabi Muhammad SAW, saya tidak tahu ini mendung seperti apa. Bisa jadi ini seperti yang disampaikan kaum Ad. Tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka. Berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Kalau kita lihat arti ini adalah bahwa angin yang ketakutan Nabi yang dimaksud adalah ketika terjadi mendung, kemudian terjadi angin yang merupakan azab. Di antaranya adalah sebagai contoh adalah angin topan atau angin yang berhembus sangat kencang yang bisa memporak-porandakan sekeliling kita atau bisa memporak-porandakan rumah-rumah kita. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Al-Luqman ayat 34. Kemudian Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumtidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untuk sungai. Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang akan sanggup melepaskannya. Sesudah itu, dan dialah Allah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Demikian, akhirul kiram rahimakumullah, yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Intinya adalah kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, ketika datang mendung yang sangat gelap, maka kita harus bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena kita harus berhati-hati, sebab datangnya mendung itu kita tidak tahu akan mendatangkan bencana atau rahmat atau rezeki, ya. Karena kalau kita diberikan hujan, maka hujan itu bisa memberikan manfaat. Tapi kalau Allah memberikan mendung yang disertai dengan angin yang dahsyat, angin topan, maka alhamdulillah akan bisa membahayakan bagi kita semua. Akhirul kiram rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat walaupun sedikit. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertobat kepada. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, jikalau kita baru saja mendapatkan sebuah pengetahuan,
mendapatkan sebuah ilmu, maka hendaklah kita sampaikan kepada orang lain. Sebagaimana hadis, balihuni balihu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Ini artinya ketika kita mendapatkan sebuah ilmu, kita harus bisa menyampaikan, harus bisa memberikan kepada orang lain agar orang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri min tabi'ahu la yanqusu dzalik min ujurihi syai'an. Wa man da'a ila dhalalah kana 'alaihi minal ismi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalik min asamihi syai'an." Barang siapa yang mengajak manusia kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak manusia kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Aqulu qauli hadza wa bittaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.